Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dari sebuah rumah kebun, saya merekam renungan hari ini, dan saya mohon maaf atas suara-suara yang terdengar di sekeliling dari tempat saya berada. Bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada selalu ada penyertaan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat kebaikan Tuhan. Semua ini karena anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Titus pasal yang pertama. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Titus pasal 1 ayat 1-3. Tertulis demikian. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Saudara dikasihi Tuhan, manusia bisa berdusta, tapi Tuhan tidak pernah berdusta. Apa yang Ia janjikan, pasti Ia kerjakan. Surat Titus ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk seorang pemuda yang bernama Titus, yang diberikan tugas untuk melayani di suatu daerah yang bernama Kreta. Tempat pelayanan Titus bukanlah wilayah yang mudah. Orang-orang Kreta terkenal sebagai pembohong. Sudah menjadi gaya hidup dan budaya di sana untuk berbohong. Dalam bahasa Yunani, kata Kreta mempunyai sinonim dengan kebohongan. Selain berbohong, orang-orang Kreta juga sudah terbiasa hidup dalam gaya hidup seks bebas, juga berbagai kekerasan dan keserakahan. Dalam ayat-ayat ini ditekankan bahwa Allah tidak berdusta terhadap janjinya, dan kata-kata ini bertolak belakang dengan kebiasaan orang-orang di Kreta yang senang berdusta. Oleh karena Tuhan tidak berdusta, itu berarti bahwa Tuhan dapat dipercaya. Berbeda dengan orang Kreta, mereka tidak dapat dipercaya. Dan bukan hanya orang Kreta, setiap kita yang senang berdusta, kita tidak bisa dipercaya. Dalam hal pengenalan akan Allah, orang-orang Kreta juga menunjukkan suatu sikap berdusta. Dalam ayat 16 tertulis, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kita perhatikan bahwa orang-orang di Kreta mengaku mengenal Allah, tapi perbuatan mereka tidak menunjukkan hal tersebut. Dan hal yang seperti ini adalah sebuah dusta. Pengenalan akan Tuhan itu harusnya bukan hanya melalui ucapan saja, tapi juga perbuatan harus selaras dengan kebenaran. Ada banyak orang yang sekarang hanya menjadi pengaku, tapi bukan pelaku firman Tuhan. Sikap seperti ini sekali lagi adalah sebuah dusta. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka percayanya kita itu harus terwujud dalam tindakan kita setiap hari. Saudara dikasihi Tuhan, beberapa pesan firman Tuhan untuk kita semua melalui ayat-ayat ini adalah: yang pertama, Tuhan bukan pendusta. Apa yang Ia janjikan pasti Ia genapi dalam hidup kita, termasuk janji keselamatan dan kehidupan yang kekal. Itu pasti akan kita terima, karena Tuhan menepati apa yang Ia katakan. Yang kedua, saudara, kalau Tuhan dapat dipercaya, kita pun hendaknya juga dapat dipercaya oleh Tuhan. Tunjukkanlah sikap yang seturut dengan pengakuan iman kita kepada Tuhan.
Jangan sampai lain di ucapan dan lain di perbuatan kita. Tapi mari selaraskan tindakan kita dengan pengakuan iman kita, sehingga saudara dan saya, kita semua benar-benar dapat dipercaya. Tuhan setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Mari kita bersyukur saudara atas kesetiaan Tuhan. Dan sejalan dengan itu, jadikanlah diri kita juga sebagai pribadi-pribadi yang selalu setia kepada Tuhan. Apa yang kita katakan, biarlah selaras dengan perbuatan kita. Jadilah orang yang dapat dipercaya, seperti Tuhan yang agung mulia, yang juga dapat kita percaya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan dan menyadarkan kami, bahwa Tuhan, Engkau adalah pribadi yang bukan pendusta. Engkau selalu menepati apa yang Engkau katakan. Firman-Mu Tuhan genapi, janji-Mu Tuhan pastikan terwujud dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah, punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang selalu dapat dipercaya. Dan itu sebabnya kami tidak mau khawatir, kami tidak mau takut dalam menjalani kehidupan kami. Sebab janji Tuhan pasti terjadi dan pasti kami alami dalam hidup kami. Karena Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan janjikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, tanggung jawab, aktivitas dan pekerjaan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan tuntunan, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan berkati. Tuhan buat berhasil dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan doa kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat kami, memberikan apa yang kami perlukan. Yang sakit mengalami kesembuhan secara mujizat, yang lemah mengalami kekuatan baru, yang susah dihiburkan, dan yang sedang dalam masalah persoalan mendapatkan jalan keluar, solusi yang ajaib dari Tuhan. Kami percaya kami alami berkat, sukacita dan kemenangan dari Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.